Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Dr. Mahmudah SAG MAG, yang kami hormati teman-teman pasca S3 Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung angkatan 2019. Baik, langsung saja pada kesempatan pagi hari ini saya akan mempresentasikan rencana proposal disertasi saya yang insya Allah saya beri judul Hak Perempuan dalam Sistem Hukum Perkawinan Masyarakat Lampung Pepadun, ditinjau dari perspektif hukum hak asasi manusia dan relasi kuasa. Yang pertama, latar belakang masalah rencana riset ini ditinjau dari Dasaulan bahwa secara normatif perempuan dan laki-laki itu memiliki hak yang sama, memiliki keadilan yang sama, dan memiliki kesetaraan yang sama di hadapan hukum. Dan itu diatur secara jelas, secara normatif di dalam Islam, baik di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Semuanya jelas bahwa laki-laki dan perempuan memiliki keadilan yang sama. Secara yuridis, khususnya langsung terkait dengan peraturan hukum hak asasi manusia, dimulai dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau biasa disebut DUHAM, itu juga mengatur secara rigid tentang hak-hak perempuan, keadilan perempuan, dan kesetaraan perempuan. Secara khusus, hak perempuan juga diatur di dalam Konvensi Internasional tentang Hak Perempuan atau biasa disebut dengan Konvensi Elimination Discrimination Against Women atau biasa disebut dengan CEDAW. Di situ juga diatur secara rinci tentang hak-hak perempuan dan keadilan perempuan. Tidak berhenti di situ. Konvensi CEDAW juga sudah diratifikasi oleh negara Republik Indonesia dan kemudian menjadi peraturan undang-undang, di mana peraturan ini secara jelas segala macam bentuk diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan itu harus dihapuskan. Kemudian di dalam Undang-Undang Dasar 45 juga diatur tentang hak-hak perempuan. Di situ juga jelas bahwa equality before the law, persamaan di hadapan hukum antara laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan, tidak ada pembedaan terhadap hak-hak di hadapan hukum. Undang-Undang Dasar 1945 jelas di situ. Kemudian ada undang-undang khusus tentang HAM juga, Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 yang juga secara khusus. Secara normatif yuridis jelas bahwa hak asasi manusia antara laki-laki dan perempuan memiliki equality before the law, persamaan di hadapan hukum, memiliki keadilan yang sama, memiliki kesetaraan yang sama, memiliki derajat yang sama, tidak ada pembedaan, khususnya dalam konteks perkawinan. Kemudian dasainnya atau faktanya, empirisnya, sampai saat ini hak-hak perempuan masih banyak mengalami ketidakadilan. Perempuan sampai saat ini masih banyak mendapatkan diskriminasi. Khususnya terkait dengan rencana riset saya ini adalah perempuan masyarakat Lampung Pepadun yang fokusnya adalah marga anak tuha. Jadi Lampung Pepadun marga anak tuha, bukan marga Saibatin. Banyak sekali ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat
Lampung Pepadun dalam sistem perkawinan. Ketidakadilannya adalah bahwa perempuan harus menikah dengan laki-laki, di mana laki-laki ini adalah harus marga anak tuha, harus Lampung Pepadun marga anak tuha. Jadi di dalam hukum adat Lampung Pepadun marga anak tuha, perempuan itu dilarang menikah dengan laki-laki di luar Lampung Pepadun marga anak tuha. Artinya bahwa perempuan Lampung Pepadun marga anak tuha yang akan menikah itu diwajibkan menikah dengan laki-laki dengan laki-laki Lampung Pepadun marga anak tuha. Ini peraturannya tertulis di dalam hukum adat Lampung Pepadun marga anak tuha. Dan ketika perempuan atau masyarakat Lampung Pepadun marga anak tuha melakukan perkawinan yang keluar dari aturan hukum adat Lampung Pepadun, artinya menikah di luar dengan laki-laki Lampung Pepadun marga anak tuha, maka perempuan tersebut akan dikenai sanksi. Dan perempuan ini bukan hanya perempuan gadis saja, tapi janda juga begitu. Artinya janda cerai mati atau cerai hidup, ketika mau menikah kembali juga harus menikah dengan kerabat almarhum suaminya atau mantan suaminya, yang mana suaminya itu adalah Lampung Pepadun marga anak tuha. Dilarang perempuan baik gadis atau janda menikah dengan laki-laki di luar laki-laki Lampung Pepadun marga anak tuha. Ketika itu dilakukan, maka perempuan tersebut akan mendapatkan sanksi adat. Sanksi adatnya adalah yang pertama, perempuan tersebut tidak diberikan hak asuh anak. Jadi hak asuh anak akan jatuh secara otomatis kepada suaminya atau mantan suaminya atau keluarga laki-lakinya. Kemudian harta gonogini, harta bersama, ini juga perempuan tidak mendapatkan itu. Karena ketika perempuan melanggar peraturan hukum adat Lampung Pepadun marga anak tuha, maka perempuan tersebut dianggap sudah mati atau sudah tidak ada. Sehingga ketika dianggap tidak ada, maka hak-hak perempuan tersebut juga sirna atau tidak ada. Nah, namun ini banyak sekali temuan-temuan yang secara observasi saya lakukan mengakui sendiri bahwa perempuan mengalami kesedihan, kemudian mengalami intimidasi dan ketidakadilan di dalam penerapan sistem hukum perkawinan tersebut. Itu diskriminasi yang pertama. Diskriminasi yang kedua, ketika perempuan mengalami atau menikah di luar dengan laki-laki Lampung Pepadun marga anak tuha, maka sanksi yang kedua adalah perempuan tersebut akan dikenai sanksi sosial. Artinya perannya di masyarakat akan mengalami pembatasan. Kemudian semua jabatan-jabatan adat juga akan dilepaskan. Dan ini juga diskriminasi sekali terhadap perempuan tersebut. Hak waris juga perempuan tidak akan mendapatkan itu. Jadi ada beberapa diskriminasi yang dari pertama tadi adalah harta gonogini, kemudian hak waris, kemudian hak harta bersama, hak asuh anak. Ini perempuan tidak mendapatkan ini semua ketika menikah dengan laki-laki di luar laki-laki Lampung Pepadun marga anak tuha. Jadi ketika perempuan menikah dengan orang Jawa, orang Sunda, atau di luar Lampung Pepadun, maka dikenai sanksi tersebut. Ini faktanya, dasainnya, empirisnya begitu. Sampai saat ini perempuan banyak mengalami diskriminasi terkait dengan sistem perkawinan hukum adat Lampung Pepadun marga anak tuha tersebut. Selanjutnya adalah yang menarik dalam rencana riset ini adalah di sini terlihat ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi ketika perempuan dilarang, namun laki-laki tidak dilarang. Nah, ini yang menarik untuk di riset. Kenapa laki-laki tidak dilarang,
namun perempuan dilarang. Ini tentu ada ketidakadilan gender antara laki-laki dan perempuan. Ini bisa diteliti secara mendalam. Apakah ini aturannya yang harus direvisi sesuai dengan perkembangan zaman yang mengakomodasi keadilan dan hak asasi manusia, ataukah di sini ada kekuasaan patriarki yang diemban oleh tokoh-tokoh adat setempat di dalam menjalankan sistem hukum tersebut. Tentunya dilihat dari fakta ketidakadilan tersebut, maka terkesan tidak ada equality before the law atau persamaan di hadapan hukum. Padahal prinsip equality before the law ini adalah amanah Undang-Undang Dasar 1945 bahwa antara laki-laki dan perempuan atau siapapun tidak boleh ada pembedaan. Tidak ada pembedaan di hadapan hukum. Jadi antara laki-laki dan perempuan, kaya atau miskin, hitam atau putih kulitnya, atau bahasanya, atau budayanya, atau agamanya, maka di hadapan hukum semuanya sama, semuanya setara, tidak ada pembedaan. Ini novelty-nya. Jadi antara seharusnya dengan faktanya berbeda. Antara dasaulan dengan dasainnya tidak sama. Inilah permasalahannya. Seharusnya perempuan mendapatkan keadilan dan hak asasi manusia, namun faktanya perempuan tidak mendapatkan keadilan. Perempuan tidak mendapatkan persamaan di hadapan hukum, khususnya dalam sistem perkawinan hukum adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha. Kemudian fokus masalah riset ini adalah peneliti akan memfokuskan pada hak-hak perempuan. Kemudian hak-hak perempuan ini lebih rigid lagi dalam konteks sistem perkawinan. Kemudian Lampung Pepadunnya juga marga yang saya teliti, yang peneliti teliti adalah Marga Anak Tuha yang ada di Lampung Tengah. Tempat lokasinya ada di Kecamatan Anak Tuha dan Kecamatan Padang Ratu. Di dua kecamatan itu ada 11 desa atau 11 kampung. Dan di situ 11 kampung itu semuanya adalah marga Anak Tuha. Itu fokus masalahnya. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah atau pokok masalah. Yang pertama adalah bagaimanakah hak perempuan dalam sistem hukum perkawinan Lampung Pepadun ditinjau dari perspektif hukum hak asasi manusia dan relasi kuasa. Yang kedua, apa makna filosofi dari aturan tersebut terkait dengan hak perempuan yang tertulis di dalam sistem hukum adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha. Jadi rumusan masalahnya ada dua, bagaimanakah sistem hak perempuan dalam sistem perkawinan tersebut ditinjau dari hak asasi manusia dan relasi kuasa. Yang kedua adalah peneliti ingin melihat makna filosofinya apa. Selanjutnya adalah tujuan dari riset ini. Yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana hak perempuan dalam sistem hukum perkawinan Lampung Pepadun ditinjau dari hukum hak asasi manusia dan relasi kuasa. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui apa makna filosofi aturan tentang sistem perkawinan Lampung Pepadun Marga Anak Tuha yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam sistem perkawinan tersebut. Kemudian teori yang akan peneliti gunakan adalah teori hak asasi manusia. Yang kedua adalah teori relasi kuasa. Nanti mohon masukannya atau betul atau tidak terkait dengan teori yang akan peneliti gunakan, terkait dengan teori hak asasi manusia dan teori relasi kuasa.
Teori hak asasi manusia di sini peneliti akan mengambil mulai dari aturan-aturan hak asasi manusia, mulai dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM, yang ini merupakan deklarasi universal di mana Indonesia juga sudah menyepakati hukum internasional tersebut terkait dengan perlindungan hak asasi manusia. Kemudian teori hak asasi manusia perempuan juga akan peneliti ambil dari CEDAW atau Convention Elimination Against Women atau biasa disebut dengan CEDAW. Di sini adalah aturan tentang hak-hak perempuan yang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan, di mana konvensi ini juga sudah diratifikasi oleh Indonesia. Artinya prinsip-prinsip CEDAW ini juga harus diterapkan dan diaplikasikan di Indonesia, dan tidak boleh ada lagi yang namanya diskriminasi di Indonesia. Kemudian hak asasi manusia juga akan peneliti ambil dari peraturan-peraturan Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar 45, kemudian undang-undang khusus tentang HAM. Yang kedua, teori tentang relasi kuasa. Ini mohon masukannya Bunda Mahmudah bahwa apakah tepat rencana riset saya ini menggunakan teori relasi kuasa, karena ditinjau dari relasi kuasa sepertinya ada sedikit relevansinya, karena penerapan sistem hukum perkawinan Lampung Pepadun Marga Anak Tuha ini ada kekuasaan yang terlalu otoriter dari tokoh-tokoh adat tanpa mempertimbangkan musyawarah bersama antara tokoh adat dan suara-suara perempuan di sana. Jadi apakah ini ada korelasinya antara fakta ketidakadilan di masyarakat Lampung Pepadun, khususnya perempuan Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, dengan kekuasaan yang tertulis di dalam Undang-Undang Hukum Adat Lampung Pepadun tersebut. Selanjutnya adalah kajian penelitian terdahulu. Jadi ada peneliti berusaha untuk mencari hasil penelitian terdahulu yang terkait, mulai dari Google Scholar, kemudian portal Sinta, Ristek Dikti, kemudian beberapa jurnal, hasil penelitian disertasi, tesis juga, kemudian di portal Arjuna, Sinta, kemudian Rama. Itu semua kita peneliti cari terkait dengan penelitian ini, ataukah ada kesamaan atau tidak. Secara umum ada beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini, yakni adalah penelitian tentang sistem penelitian Lampung Pepadun. Ada beberapa hasil riset tersebut. Namun di dalam beberapa riset yang saya temukan, tidak ada satupun riset yang sama dengan rencana riset yang akan peneliti lakukan, di mana rencana peneliti yang akan peneliti lakukan di sini memfokuskan pada hak perempuan dalam sistem hukum perkawinan. Jadi belum ada riset yang meneliti tentang hak perempuan dalam sistem hukum Lampung Pepadun Marga Anak Tuha. Sampai saat ini belum ada. Yang kedua adalah perspektifnya. Jadi peneliti mencari adakah kesamaan perspektif yang digunakan oleh peneliti lain. Ternyata belum ketemu kesamaannya. Jadi oleh karena itu peneliti menggunakan perspektif hukum hak asasi manusia dan relasi kuasa. Artinya gap analisisnya sangat jauh, kesenjangannya sangat jauh antara rencana proposal ini dengan penelitian-penelitian terdahulu, mulai dari fokus hak perempuan dalam sistem hukum Lampung Pepadun, sistem perkawinan dalam hukum adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, maupun perspektifnya juga beda, tidak ada yang menggunakan perspektif hukum hak asasi manusia dan relasi kuasa. Ini gap analisisnya, jadi ada perbedaan yang sangat jauh. Kemudian metodologi penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian field research atau biasa disebut dengan penelitian lapangan. Jadi peneliti akan melakukan penelitian di Kabupaten Lampung Tengah,
khususnya di Kecamatan Anak Tuha dan Kecamatan Padang Ratu. Di daerah tersebut terdapat 11 desa atau 11 kampung. Di situ semuanya adalah masyarakat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha. Dan di sana juga banyak sekali janda-janda yang sampai detik ini tidak berani menikah dengan laki-laki, karena memang aturannya adalah harus dengan laki-laki sesama Lampung Pepadun Marga Anak Tuha. Namun ada beberapa perempuan yang nekat menikah dengan laki-laki lain di luar marga Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, dan ini dikenai sanksi yang cukup berat tersebut. Kemudian sifat penelitian. Jadi sifat penelitian riset ini adalah etnografis atau penelitian etnis yang akan difokuskan pada etnis Lampung Pepadun Marga Anak Tuha. Kemudian dianalisis dengan yuridis normatif empiris. Jadi antara normatif yuridis kemudian dikorelasikan dengan empirisnya, faktanya, ada kesesuaian atau tidak antara peraturan dengan empirisnya. Dan kemudian pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif yang akan peneliti analisis dengan teori hak asasi manusia dan relasi kuasa. Kemudian sumber data. Jadi riset ini sumber datanya menggunakan 3 sumber data, yaitu sumber data primer, sekunder, dan tersier. Sumber data primer dalam riset ini adalah masyarakat atau perempuan Lampung Pepadun Marga Anak Tuha di lokasi yang akan peneliti riset di situ. Banyak sekali perempuan dan janda-janda yang banyak mengalami ketidakadilan di sana. Itulah sumber data primernya, kemudian didukung dengan hukum adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha yang secara tertulis diatur tentang sistem perkawinannya adalah perempuan dilarang menikah dengan laki-laki di luar Marga Anak Tuha. Kemudian sumber data sekundernya, peneliti akan menggunakan literatur baik dari buku-buku yang terkait maupun jurnal internasional bereputasi maupun jurnal internasional yang tidak bereputasi dan jurnal nasional yang terakreditasi. Kemudian sumber data tersiernya adalah peneliti akan menggunakan literatur mulai dari kamus dan ensiklopedi yang semuanya itu terkait dengan riset ini. Kemudian teknik analisa data dalam riset ini, yang pertama peneliti menggunakan teknik observasi. Jadi peneliti akan melakukan observasi secara mendalam, terjun ke masyarakat, mengamati, melihat dan merasakan, mencatat bagaimanakah bentuk ketidakadilan di sana yang perempuan rasakan di sana atau janda-janda yang ada di sana, mulai dari ketidakadilannya maupun sistem perkawinannya seperti apa, aturan-aturannya. Peneliti akan observasi dan akan melihat secara jauh dan mendalam di lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data yang kedua adalah interview. Jadi peneliti akan melakukan wawancara dengan tokoh adat di Lampung Pepadun Marga Anak Tuha. Kemudian peneliti juga akan interview dengan perempuan dan janda-janda di sana yang jumlahnya cukup banyak. Yang sumber datanya ini sumber data langsung, sehingga peneliti akan mendapatkan informasi secara orisinil mulai dari tokoh adat dan perempuan dan janda-janda masyarakat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha di sana. Kemudian teknik pengumpulan data yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi di sini mulai dari manuskrip atau hukum adat yang tertulis tersebut dan jurnal-jurnal dan buku-buku yang terkait dengan riset ini. Demikian hasil presentasi proposal disertasi saya kepada yang terhormat Bunda Dr. Mahmudah untuk dapat berkenan memberikan masukan dan kritiknya terkait dengan rencana proposal riset
disertasi ini untuk perbaikan untuk lebih baik lagi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.